Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Dialog 21 bersama saya Solina Lumbantoruan. Hal penting yang menjadi perhatian menyongsong pemilu yakni peningkatan partisipasi masyarakat karena memiliki peran penting untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang merugikan masyarakat itu sendiri maupun pemerintah. Bahkan untuk mengukur tinggi atau rendah sistem demokrasi, kecerdasan politik masyarakat tak hanya sebagai objek demokrasi, tetapi ditetapkan sebagai subjek yang kritis. Untuk itu hari ini kita akan membahas bersama-sama dalam Dialog 21, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu tahun 2024, serta tahapan perekrutan Badan Ad Hoc atau PPS pada pemilu tahun 2024 di KPU Bangka Tengah. Dan untuk mendukung mosi kali ini telah hadir di Studio 21, Bapak Hendra Sinaga, Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Bangka Tengah. Selamat datang di Studio 21 dan salam sehat Bapak. Salam sehat, selamat sore. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu Solina. Iya. Ibu sehat? Sehat dong. Tentunya sehat ya. Iya, kita bicara soal penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2014. Oke. Pak Hendra Sinaga, kita bicara soal kata sukses. Sukses itu sukses dalam pemilu. Seperti apa kira-kira definisinya menurut seorang Pak Hendra Sinaga? Ya, terima kasih Ibu Solina. Ini saya panggil itu apa Ibu? Iya, boleh. Kami sebagai penyelenggara tentunya kesuksesan itu pada saat kami bisa melaksanakan seluruh tahapan yang diamanatkan oleh undang-undang, yang diamanatkan oleh PKPU aturan tentang tahapan. Itu ukuran kami karena kami waktunya luang tapi terbatas. Iya. Apa yang kami kerjakan itu sudah terdeadline, sudah terstruktur, masif. Jadi kami KPU Kabupaten Kota ini melaksanakan apa yang diamanatkan oleh aturan. Jadi wah nanti besoklah kami enggak. Iya. Kalaupun misalnya deadline-nya tanggal 20 misalnya apa yang kami harus kerjakan tahapan yang kami itu harus itu. Karena contoh misalnya pemilu ke depan tanggal 14 Februari 2024 itu kan nggak mungkin kita undur atau kita maju. Artinya tahapan juga otomatis mau tidak mau mutlak harus kita jalani sesuai dengan step by stepnya yang sudah ditentukan. Baik itu tanggal, waktu, di mana tempatnya itu sudah ditentukan. Itu KPU. Artinya kesuksesan itu juga berkejar-kejaran sama waktu juga sebenarnya ya Pak. Tuh, jadi ukuran kesuksesan itu ya nanti kualitasnya itu untuk mendapatkan sebuah kualitas yang baik tentunya dimulai dari penyelenggaranya dulu. Kami sebagai penyelenggara tentunya harus taat azas, taat hukum itu. Artinya apapun sekecil apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan aturan. Nah, satu hal kekuatan yang KPU punya itu yaitu transparan. Kita bekerja seperti ikan di akuarium. Apapun sekecil apapun tahapan teknis yang kita kerjakan di lapangan itu kita diketahui oleh orang banyak. Terutama sekarang dalam penyelenggara itu ada Bawaslu. Bawaslu sekarang melakukan namanya waskat, pengawasan secara melekat. Artinya apapun tahapan yang kami lakukan mereka tahu. Dan kami sangat-sangat senang dan kami membuka ruang publik. Malah setiap kami apapun yang kami lakukan setiap tahapan itu tentunya kami berkomunikasi ke Bawaslu. Teman-teman, kami sekarang lagi ini. Mereka datang. Jadi kami tidak ada lagi berpikir sedikit pun untuk belok-belok tuh nggak ada. Apapun yang sudah ditentukan oleh aturan, baik PKPU, SE, SK, kita lakukan itu. Alhamdulillah. Mengapa kami menyatakan kekuatan yang mendasar itu adalah keterbukaan informasi publik, transparan. Pada saat kami salah, kami kan manusia biasa. Mana tahu kami salah melaksanakan secara administrasi karena KPU erat dengan administratif ya, gitu kan. Pada saat kami ada salah sedikit pun cepat kami tegur. Nah, itu yang kami harapkan. Kalau kami tidak transparan, kami tidak terbuka, siapa tahu kami salah. Tahu-tahu sudah ada kayak gunung es. Karena kan enggak. Alhamdulillah dan itu sudah terbukti kita hubungan kami dengan Bawaslu sangat-sangat baik, dengan media massa baik, dengan siapapun. Jadi yang ada itu pekerjaan kami lakukan walaupun kami siap 24 jam bekerja, hanya happy, tidak bukan jadi beban. Itu. Baik, ini pembuka yang sangat bagus mengenai bagaimana pemilu yang sukses menurut Pak Hendra Sinaga. Ini dari sekian banyak poin yang menyukseskan pemilu 2024, ada 3 yang paling utama kalau saya highlight, saya garis bawahi. Yang pertama itu ada penyelenggara pemilu, yaitu Pak Hendra dan kawan-kawan yang ada di KPU. Kemudian peserta pemilu
dan pemilihnya. Dan hari ini yang kita bahas hanya penyelenggara dan pemilihnya begitu. Dan dari kedua elemen ini kita bicara soal partisipasi masyarakat ini yang menjadi topik utama dan bagaimana KPU menyokong masyarakat ini untuk boleh berpartisipasi. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan partisipasi masyarakat itu meningkat nanti kira-kira Pak Hendra? Ya, banyak hal yang kami lakukan KPU, terutama kami melakukan sosialisasi itu sesuai dengan program schedule yang sudah kami tetapkan oleh KPU RI, kami tinggal melaksanakannya. Namun perlu kami informasikan kepada semua masyarakat yang ada di Bangka Tengah maupun di Bangka Belitung, suksesnya KPU itu bukan hanya kerja KPU aja. Ya. Contoh misal di undang-undang itu jelas mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilih kepala daerah itu ada di pasal 133A itu mengatakan bahwa peran pemerintahan daerah itu sangat-sangat dominan untuk mensukseskan itu. Contoh misalnya kami ada badan ad hoc misalnya, kami di tingkat kecamatan ada PPK, panitia pemilihan kecamatan. Di situ ada sekretariat. Sekretariatnya itu Pemda. Nah, di situ ada PNS yang tentunya sudah mempunyai golongan 2B membantu kita. Itu peran dari Pemda juga. Secara administrasi terus gedung apa semua itu mencerminkan bahwa KPU, suksesnya KPU itu bukan hanya KPU aja, itu dari segi Pemda. Dari segi desa misalnya. Di desa itu ada PPS, Panitia Pemungutan Suara. Di situ pengalaman kemarin itu sekretariatnya itu ada di kantor desa. Itu peran desa juga. Tanpa bantuan kepala desa, Pemda setempat, KPU nggak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, sinergitas itu suatu keniscayaan dalam rangka untuk mensukseskan tahap demi tahap menuju pemilu 2024. Itu dari segi Pemda. Media massa. Media massa, tanpa media massa, baik itu TVRI, RI, dan online banyak sekarang, ada berapa belas itu tercantum di kita tuh, kurang lebih kalau nggak salah sekitar 18. Itu kita rangkul, setiap ada kegiatan apa kita undang, kita ajak untuk meliput kita, agar mereka menginformasikan kembali kepada masyarakat, sekalian mengedukasi ya. Itu kita sangat-sangat terbantu. Itu dari segi media. Ini pengawas, Bawaslu. Lagi-lagi Bawaslu mitra kita sangat-sangat berperan dalam rangka untuk, karena Bawaslu juga sebagai penyelenggara pemilu, sama-sama selain DKPP ya. Tanpa mereka juga kami tidak ada apa-apanya. Contoh misalnya yang dari awal kita berbicara tadi, setiap langkah, setiap kerja kami mereka harus tahu. Jangan sampai nanti kami lalai. Mereka negur kami apa ngirim surat, alhamdulillah. Dan di tingkat kecamatan mereka ada petugasnya juga, penyelenggara juga, itu namanya Panwascam. Panwascam itu sangat erat kaitannya, nanti kerjanya sama dengan PPK kita, PP yang ada di tingkat kecamatan itu yang membantu kita. Di sana apa yang dikerjakan oleh PPK, Panwascam juga harus tahu. Kenapa? Karena dua-duanya ini, lembaga ini tujuannya sama, mensukseskan pemilu nanti. Di tingkat desa nanti ada pengawas PPS misalnya, pengawas kita, itu kita bersinergi lagi. Jadi intinya mensukseskan untuk mencapai suatu sebuah tujuan yang sama, suatu keniscayaan, sinergitas itu mutlak. Terus dari penegakan hukum kita bekerja sama, berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dengan TNI, banyak faktor-faktor semua, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Sebagai contoh misalnya pengalaman kami kemarin dalam rangka untuk menginformasikan, mengedukasikan kepada masyarakat yang ada di desa. Kami tidak sungkan-sungkannya berkulon kepada tokoh masyarakat, ke tokoh agama, misalnya hari Jumat. Sholat Jumat kami, setelah sholat Jumat kami minta waktu, minta informasikan ini pentingnya masyarakat untuk datang ke TPS misalnya, ini syaratnya, itu kami lakukan semua dalam rangka ya seperti Mbak sampaikan tadi, ya tujuannya sama, mensukseskan pemilu nanti. Kita bicara soal partisipasi masyarakat, berarti ada trust, ada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu bahwa apa yang akan mereka sumbangkan ini yang elemen paling penting dalam pemilu 2024 nanti itu bisa dikelola dengan baik oleh penyelenggara pemilu seperti itu. Bagaimana kemudian komitmen dari KPU sendiri bahwa KPU Bangka Tengah bahwa suara masyarakat ini akan benar-benar dijaga dengan baik? Ya Mbak, jadi sebelum kita meminta masyarakat
untuk menyumbangkan suaranya, untuk menggunakan hak pilihnya, kita harus memperkuatkan internal. Itu namanya penguatan kelembagaan. Baik itu internal. Internal yang kami lakukan itu yaitu pertama, integritas seorang penyelenggara itu harus dijaga. Bagaimana kita mau nyuruh orang baik tapi kalau kita nggak baik? Itu contoh kecil. Misalnya kami tertib administrasi, komunikatif, hubungan baik dengan masyarakat, dan kami tidak sungkan-sungkan nanti memberi edukasi kepada masyarakat. Kami ada program namanya tatap muka kepada masyarakat. Misalnya kami datang ke sebuah desa, kami kerjasama dengan kepala desanya untuk mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, toganya. Kami kasih edukasi. Tidak serta masyarakat, Bu, Pak, nanti datang ya tanggal 14 itu nanti coblos, enggak serta-merta gitu, cuman ini loh Mbak, Bu, pada saat kita menggunakan hak pilih kita manfaatnya ini loh. Nah, itu. Jadi suatu saat nanti sudah hari dekat-dekatnya nanti mereka tinggal menyaring setiap calon-calonnya itu. Oh, ini layak atau tidak dipilih. Jadi tidak serta-merta mohon maaf datang coblos enggak. Tapi atas dasar kesadaran atau masyarakat sekarang sudah cerdas. Sudah cerdas itu bercermin begini. Kemarin pilkada itu partisipasi kita mencapai 77,85 pada tahun 2020. Padahal itu Covid. Terus target nasional waktu itu 75, sekian kalau nggak salah. Nah, artinya apa? Di Kabupaten Bangka Tengah itu antusiasme pemilih itu masyarakat itu luar biasa. Karena mereka ini momentum penting soalnya karena mereka tahu siapapun yang terpilih itu kalau saya yang coblos dia bangga itu. Terus apa ya? Itu pada saat mereka datang itu dan pasti hari Rabu. Hari Rabu dan mereka kenapa hari Rabu itu pertimbangannya semua agar masyarakat bisa hadir di TPS itu. Jadi peran kami mensosialisasikan, mengedukasikan kepada masyarakat itu tidak serta-merta lewat media massa, lewat WhatsApp apa semua enggak, tapi kami langsung turun door to door. Begitu pentingnya kami menyapa masyarakat untuk memberi informasi kepada saudara-saudara kita yang ada di desa, malah di kampung-kampung ayo ini loh manfaatnya itu. Berarti salah satu faktor yang membuat angka partisipatif ini menjadi semakin tinggi adalah masyarakat yang paham tentang literasi pemilihan umum seperti itu. Ya Pak Hendra ya. Program seperti apa yang sudah dilakukan oleh KPU Bangka Tengah sendiri untuk sosialisasi ini? Ya, untuk tahun 2022 ini kita sudah banyak kita lakukan dalam rangka untuk berkomunikasi. Kemarin ada ke desa Pasir Garam misalnya, itu sudah kita lakukan. Kita ketemu dengan tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, tokoh pemudanya kita undang. Di situ KPU bersosialisasi, memberi pemahaman, menginformasikan jadwal pemilu semua itu. Bahkan kemarin kita dengan hari yang sama kita menyentuh langsung ke mahasiswa. Nah, itu alhamdulillah ada 30 orang mahasiswa, perempuannya 15, laki-laki 15, dengan mereka antusiasnya mendengar, berkomunikasi, tanya jawab kira-kira kita apa yang kita sudah sampaikan materinya. Dan kami harap tidak cuma habis di situ dengan harapan kami. Nanti mereka dengan melalui teknologi informasi itu bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat. Itu harapan kami. Baik, artinya ini program-program sudah di kantong KPU semua, KPU Bangka Tengah semua. Kita akan belajar lagi, kita akan tahu lagi nanti setelah jeda program-program apa saja yang dimiliki oleh KPU Bangka Tengah. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi
jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sudah waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Dan ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Dialog 21 dan tadi di segmen 1 kita sudah membahas bagaimana partisipasi masyarakat itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang sudah kita bahas tadi, dan sebelum jeda kita sudah membahas juga program-program seperti apa yang dimiliki oleh KPU Bangka Tengah untuk menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang teredukasi, yang mempunyai literasi mengenai pemilihan umum. Dan langsung saja program-programnya boleh dilanjutkan lagi, tadi sudah sampai di mahasiswa ya Pak ya? Oke Mbak, sekedar informasi, tanggal 15, 16, 17 kemarin kita ada berkomunikasi dengan pimpinan kita di KPU RI dengan Bapak Agus Melas. Beliau juga divisinya sama, partisipasi masyarakat. Beliau menyampaikan ke depan itu usahakan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu apa metodenya. Contoh misalnya begini, kita ada program datang ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Coba ke depan itu dibikin program itu ada warna yang baru. Contoh ada musik, karena apa? Jadi kita datang ke sekolah itu tidak serta-merta metodenya ceramah untuk mengantisipasi kejenuhan. Dan alhamdulillah itu disupport. Nanti ke depan kami akan lakukan itu. Sistemnya selalu satu arah ya Pak ya. Biasa kalau KPU sosialisasi ke para mahasiswa. Ada cerdas cermatnya. Nanti mereka berlomba-lomba untuk ikut dan itu sambil KPU mengedukasi mereka. Terus ada lagi pembicaraan kita dengan pimpinan kita. Itu sekali-sekali nanti kita di Belitung nanti kita adakan apa itu untuk Bangka Belitung. Itu pimpinan kita di provinsi. Ada semacam kema pemilu namanya. Nanti teknisnya bagaimana nanti itu sedang dirancang. Namun kalau yang sudah yang dari internal kita KPU Kabupaten Bangka Tengahnya itu tetap kita ketemu dengan Masjid Taklim, ke tokoh masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Malah yang lebih asik lagi itu Mbak, kita namanya ada door to door. Mohon maaf di Bangka Tengah ini kan banyak daerah-daerah yang mungkin yang menggairahkan untuk kita datangin ke Pulau Nangka, itu asik loh Mbak. Jadi kita bekerja itu bukan sebuah beban, tapi keasikan. Pada saat kita sudah senang dengan pekerjaan kita, otomatis apa yang kita sampaikan itu
menyenangkan hati orang. Ada energi di dalamnya Oke. ya, Pak. Orang sudah senang apa yang kita sampaikan, otomatis dia punya energi baru untuk datang ke TPS nantinya Iya. pada hari hanya. Dan ke bukit-bukit kami datangin. Dan alhamdulillah, dan itu sudah kami lakukan berkali-kali, sangat positif hasilnya. Karena itu terbukti yang kemarin tadi yang baru saya sampaikan tadi, partisipasi yang luar biasa, 77,85 itu besar di COVID. Itu. Dan insya Allah kami ke depan optimis lagi. Dengan, mohon maaf, anak kecil aja sekarang sudah main gadget. Artinya kami manfaatkan. Ibu-ibu di desa-desa main gadget, kami manfaatkan itu. Agar mereka juga, kami juga melalui PPS kami nanti yang di desa, itu akan menyampaikan ke masyarakat. Itu. Dan lagi-lagi peran kami berkolaborasi dengan itu. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa. Iya. Di situ kami komunikasi, kami kerjasama, misalnya kami ada kegiatan dinas, kami bisa diundang di situ, kami bisa tampil gitu. Baik. Nah, Baik, Pak Hendra, ada catatan penting dari saya yang sudah lama ingin saya sampaikan kepada pihak KPU, tapi hari ini mungkin menjadi momen yang tepat. Mungkin saya akan bacakan seperti ini. Kalau selama ini bahwa kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau negara. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa stigma itu selama ini selalu ada. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya itu masyarakat ikut serta untuk menentukan kebijakan pemerintah, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Nah, untuk membuat sesuatu yang ideal ini untuk bisa dipahami oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh KPU Bangka Tengah? ya, jadi ada bahasa kami yang kami sampaikan kepada masyarakat, mungkin ya, kadang-kala mereka tidak sadar bahwa setiap apa yang kita dapatkan sekarang, apa yang itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Contoh, regulasi, siapa yang ngesahkan? DPR, apa semua. Oleh sebab itu, ayo kita cari orang-orang yang benar-benar bisa membuat sebuah regulasi yang mana implementasi itu bermanfaat kepada masyarakat kita. Balik-baliknya, feedbacknya begitu. Kalau kita tidak pilih, suara kita golput akan sangat-sangat rugi. Kita tidak memilih orang yang benar-benar yang punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Contoh misalnya kepala daerah. Ibu, contoh ya, ibu kalau tidak milih, sangat-sangat rugi ibu. Kenapa? Yang akan menentukan nasib kita ini orang yang kita pilih itu nanti. Ini termasuk dalam sosialisasi Ya. dari KPU untuk pendidikan pemilih. Ya, tapi kita tidak nyebut orang ya, Oke, sipulan-sipulan baik. enggak. Tapi betapa pentingnya masyarakat itu untuk hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya itu. Baik. Karena apa? Semua, mana yang nggak ada kebijakan dari pemerintah. Semua yang kita laksanakan. Harga beras saja ditentukan oleh pemerintah apa semua misalnya. Oleh sebab itu, ayo, ini momentum penting 5 tahun sekali. Jangan sampai nanti kita di jalan, kita bersuara yang itu nggak baik lah. Kita nggak, kalau sudah dilantik, kita nggak boleh lagi menyalahkan siapa-siapa. Kita terima. Makanya momentum penting itu. Nah, jadi kami gini Mbak, harapan KPU itu berkomunikasi dengan masyarakat, bersosialisasi kepada masyarakat, tidak serta-merta sekali lagi untuk mereka menyuruh datang ke TPS, enggak. Tapi bagaimana mereka merasakan pentingnya menyuarakan suaranya, nanti mereka memilih pemimpinnya itu yang lebih penting. Coba sekolah, kebijakan siapa? Sementara banyak masalah masih ya, misalnya setiap tahun rekrut gitu. Oleh sebab itu ayo pilih, nanti ke depan kepala daerahnya bisa ngatur sekolah-sekolah yang biar kursinya nggak beli misalnya, kan gitu banyak. Tuh, itu. Ya, baik, ini berarti untuk meningkatkan idealisme ini perlu ada penyelenggara pemilu yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kebaharuan-kebaharuan yang sudah diungkapkan oleh Pak Hendra tadi. Karena mengingat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu menunjukkan semakin menguatnya demokrasi di sebuah daerah, di sebuah negara seperti itu. Dan tentunya Kabupaten Bangka Tengah menyumbang untuk nasional seperti itu. Kalau untuk track record dari Bangka Tengah sendiri, bagaimana partisipasinya untuk nasional? Ya, pertama untuk nasional ya, provinsi itu 5 besar itu. 5 besar? Ya. Baik. Kalau Kabupaten Bangka Tengahnya itu nomor 1 di provinsi. Nah, itu tidak lepas dari semua stakeholder, peran-peran yang saya sebutkan tadi. Bahkan media massa, Pemda,
parpol juga ya dia berusaha, dia punya tanggung jawab juga untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mereka datang. Jadi semua tuh Bawaslu, dia punya tanggung jawab moral kita semua untuk mengedukasi masyarakat, lagi-lagi kembali ke TPS tadi untuk menyumbangkan suaranya itu. Baik, hal-hal seperti ini saya rasa akan menjadi contoh bagi KPU di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Trik-triknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang sudah akan dibuat atau yang sudah dibuat seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk melaksanakan sebuah program atau trik-trik yang Mbak tanya itu, ada langkah awal yang harus kita lakukan sebagai penyelenggara kami KPU, yaitu penguatan kelembagaan, baik itu secara internal maupun eksternal. Internalnya seperti apa? Internalnya itu adalah harmonisasi hubungan. Kami sebagai komisioner 5 orang itu mutlak suatu keniscayaan untuk bergembira melaksanakan tugas dengan teman-teman sekretariat. Bayangkan kalau kita satu rumah sudah tidak akur, sudah tidak ada komunikasi, apa yang harus kita lakukan untuk di luar rumah? Oleh sebab itu alhamdulillah kami di KPU Kabupaten Bangka Tengah harmonisasi itu kami bangun Akur terus, ya, Pak? akur alhamdulillah, dan itu terbukti dengan suksesnya pilkada kemarin. Itu internal. Oke. Eksternalnya apa? Kami berkomunikasi baik dengan Pemda, ya, dengan semua parpol, dengan media massa. Itu penting. Karena apa? Setiap apa yang kami lakukan, setiap tahapan yang kami lakukan, itu perlu diketahui oleh hal banyak. Masyarakat, Bawaslu, Pemda. Karena kalau pilkada itu Pemda jelas, perannya luar biasa. Masalah anggaran juga Pemda. Itu. Jadi, suatu keniscayaan kami, penguatan kelembagaan itu baik internal maupun eksternal harus dilaksanakan itu. Ya, karena ini kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat kan ada banyak elemennya di dalamnya. Tadi kita sudah bahas soal sosialisasi pemilunya dari penyelenggara, kemudian partisipasinya dalam pendidikan politik bagi pemilu, bagi para pemilih di pemilu seperti itu. Kemudian ini survei atau jejak pendapat tentang pemilu dan pemilihan serta penghitungan cepat hasil pemilu dan pemilihan dari survei. Ini sudah dimulai tidak surveinya? Sini belum, cuman kemarin kita hasil komunikasi dengan pimpinan kita di KPU RI, jadi KPU itu erat dengan suatu ada semacam bank data. Nanti data inilah akan memonitor kita. Contoh misalnya 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daerah mana petanya ini yang partisipasinya menurun. Disitulah nanti optimalisasi, sosialisasi peran dari KPU RI maupun provinsi. Tapi kalau sudah bagus, ini nggak usah jor-joran. Tapi yang tengok misalnya nilainya kecil, itu akan dilakukan oleh KPU RI. Jadi ada semacam bank data, fungsinya itu tadi untuk mengetahui daerah mana yang minim. Nanti disitulah dibikin program yang metode-metode seperti apa yang cocok. Kadang-kadang mohon maaf, seperti tadi misalnya, kita sama Masjid Taklim, kita nggak mungkin pakai band, ya kan? Tapi untuk pemilih pemula perlu. Hal-hal seperti itu harus kita pahami, itu agar kita melaksanakan itu harus tahu waktu, tahu tempat, tahu sasarannya, agar baru kita punya angan-angan, oh hasilnya begini. Jangan sampai kita angan-angannya tinggi, targetnya sekian, tinggi, tapi step by step yang kita lakukan tidak tepat. Itu yang perlu kita antisipasi itu. Karena kan perlu fokus ya Pak, karena bentuk partisipasi masyarakat itu ada banyak. Ada juga terlibat dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu, kemudian pengawasan pada setiap tahapannya gitu loh. Jadi kalau bicara soal survei tadi, ini kan belum dilaksanakan. Kita berkaca pada 2020, survei cepat itu masyarakat berpartisipasi tidak Pak? Jadi kalau survei pilkada, cepat, waktu pilkada. Kalau kami KPU, kami di luar itu. Jadi kami fokus. Memang ada lembaga-lembaga luar, bahkan Kesbangpol juga ada itu. Itu Pemda tidak bekerja sama tidak dengan KPU Pak? Malah mereka yang mendatangi TPS-TPS mencari informasi itu. Jadi mereka tidak punya kewajiban ke kami pun tidak punya kewajiban. Tapi ya pada saat mereka melaksanakannya, is okay, tidak ada larangan, nggak apa-apa. Baik, berarti tidak ada hubungannya dengan KPU. Malah untuk itu malah jadi bahan apa ya, sandingan. Pada itu ini bagus gitu. Tapi alhamdulillah kalau yang data kita ya valid ya. Gitu. Jadi
ya orang-orang lah kita. Soal itu akan kita plenokan atau akan kita pertanggungjawabkan. Satu suara aja beda, kita berhadapan dengan hukum. Baik, memang agak susah untuk mengajak orang KPU untuk bicara soal politik ya, Pak ya. Karena ini ada politiknya sebenarnya. Karena kalau misalnya mereka di survei cepat itu bisa unggul, mereka bisa popularitasnya bisa naik. Dan sebenarnya ketika popularitas naik, sangat dimungkinkan penyelewengan demi penyelewengan terjadi untuk pemilu yang akan datang, seperti itu. Nah, kita bahas hari ini soal bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh KPU Bangka Tengah, kesulitan seperti apa yang sedang dihadapi saat ini. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah insya Allah hampir 2 periode ya, dari tahun 2013 sampai sekarang. Artinya pengalaman-pengalaman yang telah lalu, yang awal-awal kita mungkin pernah sulit-sulit itu, sekarang udah nggak ada lagi. Karena apa? KPU sekarang malah lebih enak, karena semua apa yang harus kami kerjakan itu sudah ada dari pusat semua, dari KPU RI. Turun aturannya kami laksanakan, tahapan, jadi kami komit, kami taat aturan, taat azas, kami laksanakan. Jadi kalau aturan itu bukan kami diskusikan, tapi kami jalankan. Baik. Karena apa? Kami waktu banyak tapi terbatas. Artinya kami tidak punya waktu banyak lagi yang menegok-negok. Nah, itu yang sekarang alhamdulillah semakin settle kami untuk melaksanakan tahap demi tahap untuk mensukseskan pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Itu. Baik. Bicara soal kesuksesan pemilu 2024, tidak hanya penyelenggaranya tadi, tidak hanya partisipasi masyarakat juga, tapi unsur dari penyelenggara. Hari ini kita bahas mengenai sumber daya manusianya. Ini kalau misalnya badan ad hoc termasuk tidak di dalam sumber daya manusia itu? Oh ya, ini sangat-sangat menentukan penyelenggara, karena PPK, PPS, ya KPPS nanti, Pantardi nanti itu badan ad hoc yang mana akan membantu KPU untuk mensukseskan di tingkatnya masing-masing. Contoh, PPK membantu KPU di tingkat kecamatan, PPS itu di tingkat desa, KPPS di tingkat TPS. Betul. Nah, ini sekarang kita lagi proses. Sekarang proses pembentukan calon anggota badan ad hoc. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan juga bahwa PPK sudah selesai, rekrutmennya, tinggal pelantikan. Insya Allah tanggal 4. Tanggal 4 kita lantik. Nanti langsung kita beri pembekalan apa aja itu di tingkat kecamatan. Itu karena alhamdulillah kami memilih-milih orang yang benar-benar punya integritas. Itu punya integritas. Banyak orang pinter, tapi belum tentu berintegritas. Betul. Kadang, si Fulan itu Bang Naga pinter, ya bagus. Tapi kan kita memberi ruang kepada masyarakat. Namanya ada tanggapan masyarakat, Mbak. Artinya setiap tanggapan itu menjadi kajian kita untuk menentukan si Fulan ini layak atau tidaknya untuk menjadi seorang anggota PPK. Karena apa? Godaannya besar. Nanti mereka berhadapan dengan parpol, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan banyak orang kepentingan dengan itu kita harus cari orang yang benar-benar yang ya tidak tergoda hal gitu. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang yang menggoda nanti. Tapi mudah-mudahan insya Allah ke depan enggak. Itu PPK. PPS. PPS sekarang sedang berlangsung sampai tanggal 30 pendaftarannya. Jadi antusias masyarakat itu banyak loh, Mbak. Perlu kami informasikan sekarang tuh informasi itu hampir 500 yang membuka situs websitenya KPU. Baik, ada banyak sekali peminatnya dan kita harus tahu sekarang ini bagaimana kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh para calon anggota PPS ini nanti. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Lebih percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia.
gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Dan ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, dari asa bersama kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Dialog 21 dan kita hari ini masih akan membahas mengenai partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana tahapan perekrutan dari badan ad hoc itu sendiri. Dan kita sudah masuk tadi sebelum break, kita sudah membahas bagaimana kemudian seorang perekrutan, seorang calon PPS ini, apa kompetensi apa yang harus dia miliki, kemudian tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui jika seseorang ingin menjadi seorang anggota PPS. Silakan Pak Hendra. Baik, Mbak. Jadi kami sekarang sedang melaksanakan tahapan rekrutmen calon anggota PPS, yaitu panitia pemungutan suara. Adapun tahapan yang telah dimulai itu mulai tanggal 18 kemarin. Itu pendaftaran sampai tanggal 30. Sekarang informasi dari data itu hampir 500 orang sudah buka website itu untuk mendaftar. Ya. Namun yang sudah lengkap Berkasnya. dan menyerahkan hard copy-nya itu hampir 260 lebih. Artinya kalau dari 63 desa ini, kalau sudah hampir gitu antusiasme masyarakat untuk menjadi PPS penyelenggara ini luar biasa, dan kami memberi apresiasi ya kepada semua masyarakat yang ada di Bangka Tengah ini. Pak Hendra, kuota yang dibutuhkan berapa orang? Ya, jadi kita ada 63 desa lurah ya. Jadi satu desa itu 3 orang. Tapi yang kami nanti 6 orang karena untuk PAW-nya. PAW itu pergantian antar waktu. Artinya minimal kami akan mengetes orang tuh 6 orang per desa. Kali aja. Nanti yang kami butuhkan itu 63 kali 3. Jadi 189 di tingkat desa. Belum sekretariatnya, nanti banyak sekali nanti badan ad hoc yang kami butuhkan di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan itu. Lalu kalau mereka sudah tahu banyaknya persaingan ini, ya mumpung di DPR ini, tolong jaga integritas. Itu perlu. Dari awal saya ngomong, orang pintar belum tentu bisa. Tapi bagaimana dia bisa menjalankan amanat undang-undang, terus mengaplikasikan, mengimplementasikan tingkat akhlaknya terkait dengan Pancasila. Di situ kan syaratnya taat dengan Pancasila. Pancasila itu kan ada 5 misalnya. Ketuhanannya, bagaimana dia dengan Tuhannya misalnya, kehidupan sehari-hari, kemanusiaannya, nilai kemanusiaan dia bagaimana, persatuannya, bagaimana dia nyatu apa tidaknya, masalah kerakyatan dipimpin, dia merakyat atau tidak. Terus keadilan, adil nggak orang itu, itu. Kalau dia sudah tidak merakyat, nah itu CV-nya kami ada. Misalnya dia lulus tes tertulis nih, nanti misalnya dia lulus tes tertulis. Berkasnya kami tengok CV-nya. Daftar apa? Riwayat hidup. Nah, CV-nya. Kami tengok. Terus kami buka ruang lagi kepada masyarakat. Kami tempel-tempel itu di desa-desa ini nama yang lulus ya. Nah, jadi tidak bisa ngelak nanti. Ya, hampir mirip dengan pemilihan kepala daerah jadinya seorang PPS ya. Memang di tingkat desa, tapi untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu ini tidak
tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Pinter belum tentu jaminan. Yang penting akhlaknya itu. Nanti mohon maaf, nanti dia pinter ngobrol sama situ, tahu lewat nanti. Oke. Nah, Apakah ada misalnya domisili? Apakah ya, berdomisili harus di betul. Bangka Tengah? Sesuai dengan domisilinya. Oke. Contoh misalnya di desa Sungai Selan. Paling tidak dia tinggalnya di desa Sungai Selan. Nanti jadi anggota PPS Sungai Selan tapi tinggalnya di Kobak kan repot. Nah, itu artinya sesuai dengan tempat tinggalnya itu. Tapi secara administratif kita ngambilnya itu dibuktikan dengan KTP elektronik ya. Karena itu secara administratif itu. Jadi monggo, ini masih ada kesempatan kepada semua masyarakat Bangka Tengah di desa atau di kelurahan yang mau berpartisipasi langsung untuk menjadi penyelenggara pemilu. Ini masih ada kesempatan. Sampai tanggal berapa Pak Tanggal Hendra? 30. Nah, itu bisa dibuka di website kita, buka di Facebook KPU Batang, terus di IG kita. Bahkan kita melayani di kantor. Helpdesk kita ada. Kita buka sampai jam 16 kalau sampai hari Kamis. Kalau hari Jumat itu sampai 16.30. Jadi kami dengan senang hati, sampai kemarin kita di kantor banyak orang datang itu, kita layani. Malah misalnya dia nggak bisa, kita kan sistemnya SIAKBA ya. SIAKBA itu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Artinya mereka mendaftarnya melalui sistem aplikasi SIAKBA oleh KPU RI. Namun bagi yang susah menguploadnya, begitu bisa datang ke kita bantu. Jadi ya itulah semboyannya KPU itu, tagline-nya KPU melayani. Artinya jangan takut tidak dilayani. Gitu. Tapi hal yang benar yang melayaninya. Iya. Artinya ini hanya berlaku untuk putra-putri Bangka Tengah. Bagi mereka yang ingin menjadi calon PPS, syarat utama domisili harus di Bangka Tengah. Ya, kemudian ya kompetensi apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang calon anggota PPS, Pak? Ya, apa ya, berintegritas. Pendidikan apakah ada tentang pendidikan? Iya, minimal umur 17 tahun. SMA, namun ada aturan baru ini yang di 534 itu kalaupun tidak bisa untuk PPS dan KPPS itu bisa dibuktikan dengan surat pernyataan, membaca, menulis dan berhitung. Artinya jangan berkecil hati itu. Kadang-kadang kan mungkin ada yang hilang ijazahnya apa kan bisa gitu. Yang penting ada surat pernyataan, bisa menulis, membaca dan berhitung. Terus apa ya orangnya? Mungkin boleh dibacakan Pak Hendra apa saja syarat-syaratnya bagi pemirsa mungkin yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi menjadi seorang anggota PPS. Persyaratan apa yang dipenuhi karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 30 Desember Pak ya. Yang pertama kali berusia minimal 17 tahun ya. 17 tahun. Di sini ada hal yang baru untuk KPPS. KPPS itu 17 tahun paling rendah. Tapi dipertimbangkan paling tinggi umurnya 55. Jadi kita nggak tua-tua banget untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan itu. Jadi lalu ya ini tadi kita bicarakan tadi Mbak. Setia kepada Pancasila. Yang 5 tadi. Kalau kita ini penyelenggara loh untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa loh, baik itu kepala daerah maupun legislatifnya. Kalau kita sendiri sebagai penyelenggara tidak taat Pancasila, bagaimana kita? Karena landasan seorang pemimpin ya harus taat pada Pancasila. Oleh sebab itu penyelenggara harus wajib taat dulu. Lalu apa itu? Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Kalau dia sudah tidak jujur, tidak adil, bagaimana melahirkan seorang pemimpin-pemimpin yang jujur? Nanti administratifnya nggak jujur, tapi nggak tertib, gimana? Oleh sebab itu perlu pribadi yang kuat, jujur dan adil itu mutlak untuk ada pada diri seorang penyelenggara. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Paling singkat 5 tahun. Ya, itu surat pernyataan itu dibuktikan dengan surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik, Mbak. Itu atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Baik, bagaimana jika ada anggota PPS ini yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik padahal dia tidak tahu menahu, apa yang harus dia lakukan? Ya ini tadi ada surat pernyataan ini tadi. Dan kami kemarin itu ada apa ya? Tanggapan masyarakat. Kami buka ruang tanggapan masyarakat. Itu dicek dari mana bisa tahunya, Pak? Itu kalau anggota itu di Sipol, sistem Sipol. di Sipol.
Itu tapi kami kemarin-kemarin banyak masyarakat yang mau mendaftar itu sudah banyak yang lapor. Kami bantu, kami berkomunikasi ke KPU RI, ini mengirimkan surat ke provinsi dulu, provinsi ke KPU RI yang berkomunikasi ke parpol untuk dihapus. Iya. Begitu cara kami membantu masyarakatnya itu. Lalu berdomisili tadi Mbak, berdomisili dalam wilayah PPK tadi, tingkat kecamatan, desa, PPS, dan KPPS itu nanti. Mampu secara jasmani, sehat jasmaninya, rohaninya, bebas dari narkoba, dan itu dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi walaupun balik lagi berat Mbak jadi sebagai penyelenggara. Oleh sebab itu kami bangga dan memberi apresiasi kepada masyarakat yang sudah begitu banyak mau daftar ini. Kami bangga, senang gitu. Walaupun nanti kan tidak mungkin kami luluskan semua. Kami pilih-pilih secara administratif, lulus tes tertulisnya, ada wawancaranya. Artinya bagi yang lulus ya itulah benar-benar yang layak. Kalau yang belum lulus berarti dia bukan berarti tidak bisa, tapi belum waktunya itu karena persaingannya ketat sekarang. Marilah berlomba-lomba untuk kebaikan. Gitu. Baik, ini ini soal teknis ya Pak Hendra ya, nanti yang harus mereka penuhi. Tapi apakah untuk meningkatkan kompetensi dari anggota PPS ini mereka dibuat suatu sekolah atau pembinaan? Ya, bagaimana? jadi gini, contoh misalnya PPK, insya Allah PPK sesuai dengan jadwal yang sudah ada pelantikan tanggal 4. Tanggal 5-nya ini kami laksanakan bimbingan tadi, pelatihan tadi, BIMTEK namanya. Kalau di KPU namanya BIMTEK, bimbingan teknis. Kami akan memberikan semacam pendidikan tadi, pendidikan apa aja yang harus mereka kerjakan, terus apa saja yang tidak boleh mereka kerjakan, terus norma-norma yang harus ditaati. Karena kita sebagai penyelenggara cenderung norma-norma itu suatu keniscayaan harus kita taati. Karena pada saat kita sudah melanggar norma-norma, bagaimana kita mau mengharapkan calon penyelenggara, calon pemimpin untuk mentaati norma-norma. Jadi kembalinya ke kita dulu. Nanti itu insya Allah jadwal kami tanggal 5. Sama halnya dengan PPS tadi. PPS itu walaupun di desa perannya pentingnya luar biasa, banyak peran. Kalau mereka tidak punya integritasnya, di situ nanti kami gembleng. KPU tetap melakukan sebuah pengawasan kontinu. Terus membuka ruang kepada Bawaslu, kepada masyarakat apabila oknum PPS ini tidak benar, monggo kami kasih nomor HP kami, anggota, silakan lapor. Itu nanti kami panggil. Tugas-tugas pokok dari PPS ini sebenarnya apa yang ditentukan oleh KPU? Iya, dia kan secara aturan panitia pemungutan suara. Baik. Nanti dia logistik apa semua nanti dia nyuputnya ke KPPS nanti itu. Terus setelah hari H, setelah pemungutan misalnya KPPS nanti dia oleh PPS nanti menyerahkan kotak suara ke PPK-nya di tingkat kecamatan. Terus yang lebih untuk awal ini ke depan ini pemutahiran data pemilih. Baik. Nanti akan bekerja dengan Pantarli, panitia pemutahiran data pemilih. Itu kebanyakan itu nanti RT, RW itu yang kami rekrut bekerja sama dalam rangka untuk mendata penduduk itu tadi. Data pemilih door to door itu, itu nanti yang bentuk itu PPS. Itulah peran PPS itu nanti. Pemutahiran nanti sebelum DPT Mbak, namanya DPT itu daftar pemilih tetap, itu namanya ada DPS. Daftar pemilih sementara. Itu nanti peran mereka nanti. Jadi kami itu karena data ini mutlak harus benar. Jangan sampai masyarakat yang punya hak itu tidak bisa memilih. Jadi kami jaga betul karena itu amanat undang-undang. Jangan sampai satu suara hilang karena kita lalai. Itu kami jaga. Gitu. Baik, ini ada sekitar 1 tahun lagi persiapan yang perlu. Nanti pemilihan PPS-nya kira-kira di bulan berapa Pak? Sekarang sudah, nanti sesuai dengan jadwal nanti pelantikannya itu kalau sudah mengikuti tes tertulis, tes wawancara, pelantikannya di bulan Januari nanti. Ya, Januari itu tanggal 24. Baik. 4 Januari itu pelantikan. Baik, itu. Ini perlu kita ketahui karena ada 12 bulan lagi untuk mempersiapkan para anggota PPS yang mereka bekerja yang satu elemen penting untuk pemilu 2024 dan kita masih akan bahas nanti sedikit lagi mengenai hal itu, namun tetaplah bersama dengan kami.
bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sudah waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Dialog 21 dan kita sudah berada di penghujung segmen pemirsa, dan kita sudah membahas dari segmen 1, 2, 3, dan 4 hal-hal apa yang diperlukan untuk menyukseskan pemilu 2024, dan di segmen terakhir ini ada 1 tahun lagi untuk para PPS, Pak Hendra, untuk mereka dipersiapkan untuk menjadi kaki daripada KPU untuk mensukseskan pemilu 2024. Hal apa yang akan dilakukan oleh KPU selama 1 tahun untuk membina para anggota PPS ini? Ya, kalau berbicara PPS, tugas berat KPU sekarang itu adalah menentukan orang-orang yang akan dipilih. Ya. Oleh sebab itu, langkah awal kami adalah sebanyak-banyak memberi informasi kepada masyarakat agar ayo datang. Semakin banyak yang mendaftar, semakin banyak peluang kami mencari orang-orang yang punya kapasitas, berintegritas. Karena apa? Tidak mudah untuk mencari seorang PPS, karena tugasnya juga berat. Yaitu pertama ya, sekarang mutlak harus paham teknologi informasi. Itu suatu keniscayaan. Seorang PPS harus paham itu. Karena apa? Nanti mereka bersentuhan dengan angka-angka. Betul. Karena pada saat mereka tanggal 24 nanti dilantik, tanggal 25 Januari kami kasih BIMTEK, bimbingan teknis, mereka sudah bekerja dalam rangka untuk apa ya? Daftar pemilih sementara di DPS, karena data tuh terkait dengan hak penduduk, hak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kalau mereka lalai aja satu, tidak tertib administrasi, tidak ngerti tentang teknologi, pengarsipannya tidak baik, itu akan menyusahkan di hari nanti. Oleh sebab itu, kami nanti menyaring orang itu benar-benar orang yang punya integritas, punya jiwa yang jujur, kuat, jurdil, dan harus paham tentang teknologi informasi. Karena mereka juga berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat kita ini kan, mohon maaf,
dia nggak mandang kita itu siapa, tapi bagaimana etika kita berbicara, terus sopan santun kita, itu akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal nantinya. Contoh, merasa kita tidak santun, masyarakat tidak akan menghampiri kita. Betul. Dan informasi tidak dapat. Tapi kalau kita santun, sopan, orang sudah senang, kita nggak tahu nama si Fulan, dia antar. Itu sudah kita lakukan itu. Itu alhamdulillah kultur orang Bangka itu luar biasa baiknya. Oleh sebab itu nanti tugas berat kami sekarang awal itu menentukan calon anggota PPS yang benar-benar sesuai diharapkan oleh undang-undang itu tadi. Dan akan nanti kerja mereka ini kalau bagus akan menghasilkan sebuah data. Data inilah dasar kami untuk bekerja nanti, baik untuk sampai ke DPT-nya, terus untuk logistiknya, kaitan dengan logistik, surat suara. Kalau datanya tidak benar, Baik. buntutnya juga tidak benar nantinya. Betul, betul. Oke. Baik, Pak Hendra, kita sudah bahas banyak sekali dari segmen 1 sampai segmen 4. Kita sudah berada di segmen terakhir. Komitmen seperti apa yang KPU Bangka Tengah hendak menyatakan kepada masyarakat hari ini? Boleh disampaikan dalam pidato penutup dari Pak Hendra. Ya, kami KPU Kabupaten Bangka Tengah tetap menjaga integritas kami ya, kerja 24 jam, semboyan kami melayani. Jadi norma-norma yang ada di undang-undang atau di PKPU ataupun di SK itu kami menjadikan sebuah dasar landasan kami bekerja. Jadi tidak ada peluang kami untuk melangkahi di luar itu. Oleh sebab itu kami optimis ke depan bersama-sama kita masyarakat, media massa, Bawaslu, stakeholder, mari kita bersinergi dan penegakan hukum kita sukseskan bersama-sama. Tanpa kebersamaan, tanpa sinergitas, bagi kami susah untuk menyampaikan suatu optimalisasi kinerja mensukseskan pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Oleh sebab itu, mari kalau kami ada yang kurang-kurang ditegur. Kalau kami minta kebersamaan, ayo bantu kami. Jadi bergandeng tangan itu mutlak. Bersama kita bisa. Baik, Gitu. terima kasih Pak Hendra. Bersama kita bisa. Kita percaya bahwa optimisme ini akan terus menjadi sebuah energi bagi KPU dan para stakeholder terkait untuk terus bekerja untuk mendapatkan partisipasi yang lebih tinggi dari masyarakat. Dan pemirsa, menuju pemilihan umum serentak 2024, dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, untuk meningkatkannya diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara setiap elemen yang ada di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, saya Solina Lumbantoruan mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.